Berikutnya juga eh, saya langsung ke ini dulu ya, Prof. Ke 3,5 dulu kita habiskan. Lalu bagian spesifik background juga sama. Yang berbeda outline-nya, ya menyesuaikan dari hasil literasi kita tadi. Di sini saya minta dia buatkan untuk spesifik background dari sebuah introduction. Outline-nya sebagai berikut. Saya minta dia menceritakan kalau low cost kamera itu sudah menjadi bidang yang considerable di research. Kemudian poin kedua, saya minta dia untuk menceritakan challenge yang ditemukan ketika mau mengimplementasi low cost kamera untuk tracking. Saya berikan contoh yaitu low frame rate, limited storage, dan low processing power. Pada poin ketiga, saya minta dia menceritakan mengenai limitasi yang menyebabkan metode-metode yang sudah ada itu menjadi tidak bisa diimplementasi. Ya, pada bagian ini saya minta dia untuk tidak usah menceritakan hal-hal yang masih general karena sudah dibahas di bagian general background. Di sini hanya melanjutkan. Kemudian di sini sebagai contoh saja saya minta dia 5 kalimat dan ini juga sama, langsung saja. Nah, ini juga poin-poinnya didapatkan dari proses literasi paper tadi, Bapak Ibu. Ya, di sini poin pertama, ya ini sudah itu. Jadi penggunaan low cost kamera untuk vehicle tracking sudah mengalami signifikan research domain. Jadi domain research yang udah naik signifikan gitu. Nah, dari paper yang sudah kita literasi tadi, yang berhubungan dengan ini, kita masukkan saja di citasi di sini, di akhir kalimatnya. Kemudian poin selanjutnya, ini limitasi-limitasi dari implementasi low cost kamera yang menyebabkan tadi tidak bisa diimplementasi metode-metode yang lama. Sebagai contoh berikut. Nah, di sini tinggal masukkan citasi paper-paper yang menceritakan tentang metode-metode yang lama yang kita jadikan referensi. Dan begitu juga seterusnya. Ini masih melanjutkan poin dari kalimat sebelumnya. Jadi ini satu poin. Ya, ini dia menyatakan. Ini poin ini tidak ada di ini saya sih, cuma dia melakukan improve dan juga tidak salah. Di sini dia bilang kalau masalah-masalah yang ada itu membutuhkan improvement metodologi yang lebih efektif gitu intinya. Kita bisa langsung saja bagian knowledge gap. Sama poin promnya yang berbeda bagian ini juga. Eh, saya minta dia untuk membuatkan knowledge gap dari introduction, kemudian outline-nya sebagai berikut. Saya dapatkan dari literasi paper juga. Di sini poin pertama saya minta dia menceritakan mengenai solusi. Ya, solusi. Saya rencananya tadi pengen solusinya ada di sini, cuman dia menyinggung di sini di paragraf sebelumnya. Nanti bisa kita sesuaikan secara manual. Poin kedua, ya, poin kedua ini solusi yang umumnya digunakan itu kurang cocok karena menurunkan frame rate akan menghasilkan pengukuran yang tidak akurat. Dan ketiga di sini saya bilang kalau solusinya adalah menemukan metode yang lebih efisien. Nah, poin-poin ini harusnya yang cocok dengan kalimat terakhir di paragraf sebelumnya nih, harusnya di sini. Yang saya inginkan. Nanti kita tinggal ubah sendiri manual karena itu kita harus melakukan verifikasi. Poin lainnya sama, kita langsung saja. Ya, ini sudah sesuai. Umumnya approach untuk mengatasi masalah ini dengan masalah low cost kamera adalah dengan cara menurunkan frame rate gitu. Dan ini sebagai konsekuensi approach ini akan menggagalkan sistem untuk menghasilkan nilai yang akurat karena tadi ini sudah sesuai juga poin kedua.
Kemudian alternative solution untuk masalah ini yaitu menambah efisiensi pada tracking method. Ya, ini sesuai dengan poin ketiga. Kemudian ini ada lagi nih, dia membuat sendiri. Ya ini nyambungnya ke poin sebelumnya, poin ini. Jadi dia bisa bisa apa ya, mengimprove sendiri gitu, dan hasilnya juga tidak salah. Namun memang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan poin-poin yang saya sampaikan sebelumnya. Namun kita bisa edit manual, kita bisa pindah atau kalau kita suka ini juga bisa kita pakai gitu. Ini juga sama, saya kayak poin sebelumnya. Dan setiap poin-poin itu udah kita siapkan ininya Bapak Ibu. Apa tuh namanya? Paper referensinya. Kemudian pada bagian here we show, ya. Di sini saya minta 3 paragraf, yaitu di sini saya bagi dia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hmm, saya ingin dia bercerita mengenai related work. Nah, di sini karena keterbatasan waktu, saya mendeskripsikan dia seperti ini saja, seperti related work-nya visual object tracking, fast motion challenge, dan lain-lain di sini. Nah, ini kita bisa buat lebih detail, membuat paragraf per paragraf seperti itu dengan cara yang sama, dengan prompt yang sama. Ini juga menceritakan mengenai propose method. Di sini propose methodnya dynamic swarm particle, particle filter, particle swarm, dan sebagainya. Bentar Bapak Ibu. Ya, kemudian poin ketiga di sini seperti paper-paper yang sering kita temui pada bagian akhir introduction biasanya ada penjelasan mengenai paper ini susunannya seperti apa gitu aja. Kita coba. Jadi dia buatkan 3 paragraf sekaligus. Ya bagian ini memang tidak detail sih Bapak Ibu karena kan biasanya bagian eh, related works tuh kayak mereview beberapa paper yang ada sebelumnya. Jadi memang harus kita buat lebih detail promnya dengan spesifik paper ini gimana, paper ini gimana gitu. Ini karena keterbatasan waktu aja, jadi saya buat dia menjadi satu prom. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Kemudian poin kedua di sini propose method. Ini juga sama, bisa lebih didetailkan. Ini sudah cukup sih yang terakhir. Paper ini mengorganize as follows. Nah, cuman karena dia ini kan sebenarnya, oh ini kita sudah spesifikasikan di sini mengenai susunan paper kita biasanya. Ya. Jadi dia membuatkan sesuai dengan susunan paper kita. Atau kalau semisal berubah pikiran terus pengen merubah susunannya, ya kita bisa tetap menggunakan ini dengan tinggal mengubah nama-namanya saja, tapi tetap menggunakan pola kalimat yang disarankan ChatGPT, yaitu bagian bagian introduction ya. Kemudian kita masuk ke bagian metode. Metode juga sama. Di sini sebenarnya karena keterbatasan waktu ya. Di sini kita buat supaya lebih cepat saja. Jadi bagian metode kan biasanya isinya banyak tuh. Nah, yang tahu metode kan kita sendiri. Jadi bagian ini memang agak krusial. Kita harus memberikan secara detail ya. Pada contoh demo ini saya hanya mendemokan pembuatan paragraf untuk menjelaskan satu metode saja, yaitu PSO. Ya, di sini saya minta dia untuk membuat paragraf yang menjelaskan particle swarm optimization dari bagian metode. Nah, kemudian saya berikan outline seperti berikut ini.
Yang pertama yaitu saya ingin dia menceritakan mengenai introduction dari PSO, kemudian menjelaskan menjelaskan konsep inti dari PSO, terus menunjukkan equation yang ada pada algoritma PSO dan juga parameter-parameternya, dan juga membuatkan saya pseudocode dari cara kerja PSO. Seperti itu, kita langsung coba. Nah, cara menjelaskan metode ini kan macam-macam tergantung metode yang mau dijelaskan. Bapak Ibu bisa coba dengan equation, bisa pseudocode, atau mungkin diagram gitu ya. Mind map juga bisa. Berikut hasilnya, dia buatkan paragraf mengenai yang pertama yaitu mengenai apa itu PSO. PSO adalah Population Based Stochastic Optimization Technique yang terinspirasi dari social behavior dari gerombolan burung dan sebagainya. Kemudian berikut equationnya juga sudah sesuai. Di PSO itu ada dua equation, yaitu untuk mengupdate nilai velocity dan juga posisi dari partikelnya. Dan dia juga menjelaskan parameter-parameter yang ada dalam PSO sudah sesuai. Kemudian dia memberikan ini juga apa pseudocode dari algoritmanya. Itu sudah sesuai Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya setelah metode kan pengujian atau eksperimen. Dari eksperimen kan ada hasil nih. Kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan penjelasan dari hasil pengujian kita. Di sini promnya yang konteks sama, kemudian peran di sini saya minta dia untuk membuatkan paragraf yang menjelaskan hasil eksperimen. Di sini saya menceritakan eksperimen saya ngapain. Di sini saya menceritakan kalau saya mengcompare performa dari DSP dan GDPF INC pada tiga level yang berbeda, yaitu standar, medium, dan ekstrim. Kemudian di sini saya minta dia pada larangan, saya minta dia supaya tidak membuat improvement di luar dari data yang saya berikan. Kemudian di sini saya tambahkan datanya apa saja, data pengujiannya. Jadi di sini pada metode DSP dengan level standar dapat nilai segini 0,94, mediumnya 0,93, ekstrimnya 0,87. Begitu juga yang GDPF saya berikan di sini. Jadi dia akan membuatkan paragraf sesuai dengan data yang kita berikan. Ya, ini hasil hasil paragraf yang dia buatkan. Di sini nilai-nilai yang dia berikan sudah sesuai ya Bapak Ibu. Yang sudah sering kita coba juga. Jadi seperti ini 0,946 ada, 0,572 ada juga, 0,936 0,934 ada, 0,668 ada, dan pola kalimat yang dia buat juga sudah cukup bagus. Namun tetap kita harus melakukan cek karena bisa jadi dia melakukan improvement sendiri seperti paragraf-paragraf sebelumnya. Meskipun kita sudah mengasih larangan di sini, tapi sejauh yang pernah kita coba sih sudah cukup baik hasil dari ini. Ya, kemudian selain itu, Mas Alif, ya Bro, ini gini pelan-pelan Mas Alif, walaupun masih banyak. Jadi gini Bapak Ibu, eh ini memang Mas Alif lagi menerangkan yang versi 3,5 ya. Jadi memang karena text based sebenarnya. Eh Nanti mungkin juga akan ada yang versi 4 mungkin nggak terlalu eh, ya kurang lebih polanya sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Terus juga ini ada poin yang tadi mungkin bahwa ini belum selesai kita harus mensintesis ulang semuanya loh Bapak Ibu ya. Karena ini kan masih ini ya, terus kita sintesis terus juga tadi ya ada pertanyaan kalimatnya kadang-kadang si ChatGPT kan native nih. Kadang-kadang SPOK-nya terus K-nya K-nya lebih detailan ataupun apa dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu juga bisa koherensi sama kohesi juga kan seperti itu. Jadi semuanya jadi kalimat aktif semua SPOK dan sebagainya itu contoh paraphrase dan sebagainya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira setelah ini dimasukkan ke AI yang lainnya ya, saya tidak terlalu menyarankan karena memang ada kalau dimasukkan dari AI ke AI itu memang bisa, tapi kadang-kadang dia ke,
Ya tadi ini kan karena kita teliti ya Mas Alif ya. Ada yang di, dikembangkan sendiri karena dia dia menggunakan asumsi sendiri juga kadang-kadang kan, walaupun kita sudah memberikan koran lapangan juga. Nah, kecuali memang Bapak Ibu tetap bisa lihat itu pelan-pelan sih seperti itu ya. Mungkin apa namanya, gambaran awalnya seperti itu. Ya, jadi eh, ini yang versi 3,5. Ini udah sampai hasil belum Mas? Ini Ini sudah hasil, ini bagian hasil, Bro. hasil ya. Terus habis itu apa? Ada berapa tahap lagi Mas? Sudah sih, Bro. Cuman Ya. bagian hasil ada beberapa contoh yang bisa dilakukan di fitur Oh ya, boleh ChatGPT boleh 4. boleh diteruskan deh pelan-pelan aja Mas. Tapi tadi poinnya adalah ini nanti kita kumpulkan, terus kita coba lihat benang merahnya, coba kita lihat kohesi antar paragraf, lalu juga kita lihat kalimatnya ini kalau memang kita konsisten ke kalimat aktif-aktif semua, lalu yang satu kalimat straightforward semua. Nah, itu kan cara penulisan ya. Dan Bapak Ibu tinggal mengikuti pola aja supaya apa namanya? Rapih dan konsisten. Itu aja, dan itu versi kita. Ya, jadi ada effort juga setelah ini ya. Mungkin seperti itu. Silakan diteruskan dulu deh Mas Ali. Ya, baik, Bro. Eh, untuk demo sebelumnya ini kan kita menggunakan ChatGPT versi yang 3,5 ya, yang gratis. Nah, kita tuh bisa, sebelumnya saya kelupaan bagian kesimpulan, mohon maaf. Bagian kesimpulan. Di sini hampir sama, promnya konteksnya sama. Kemudian di sini yang berbeda, saya minta dia untuk membuatkan paragraf kesimpulan dari set paper. Kesimpulan harus mengikuti outline seperti berikut, yaitu mulai dari research statement, rangkuman, dan future work sesuai dengan teorinya Prof. Wisnu tadi. Kemudian di bagian outline-nya sini saya menceritakan kalau yang poin pertama di sini kami telah memodify eh, transition model menggunakan dynamic swarm particle optimization. Itu sebagai research statement-nya, saya bilang begitu. Kemudian poin kedua di sini saya minta dia menceritakan kalau DSPO adalah kombinasi dari eh, object velocity information, informasi kecepatan objek, dan PSO. Dan kemudian DSPO cocok untuk kendaraan yang bergerak cepat dan menghasilkan hasil yang lebih bagus pada precision dan success rate sebagai poin itu tadi sebagai summary dari paper ini atau rangkuman dari konklusi. Kemudian poin ketiga di sini saya minta dia menceritakan kalau kita masih bisa mengimprove model dengan metode optimasi yang lebih strong. Nah, ini sebagai future work gitu. Ini hasilnya. Poin pertama ini, riset kita fokus pada mengimprove performa vehicle tracking dengan memodifikasi transition model menggunakan dynamic model berbasis particle swarm optimization. Sudah sesuai, sudah cocok ya Bapak Ibu. Kemudian poin kedua nih, ya di sini poinnya we demonstrate the kecocokan dari DSPO untuk fast moving vehicle tracking yang menghasilkan superior precision dan success rate dibandingkan dengan metode yang sudah ada. Ini poin kedua, sudah benar juga. Kemudian poin ketiga di sini, ini ikut poin kedua. Hasil menunjukkan efektivitas DSPO yang, poin ketiga, ding. Di sini hasil menunjukkan efektivitas dari DSPO menunjukkan potensi untuk improvement lebih lanjut. Sebagai future work, kami bertujuan untuk mengeksplor integrasi dari metode optimasi yang lebih kuat untuk meningkatkan robustness dan efisiensi dari tracking model kita. Gitu. Sudah sesuai ya Bang Ibu. Ini bagian kesimpulan. Kemudian kita setelah ini kan sudah selesai. Kita selanjutnya bisa
mengeksplor fitur-fitur dari GPT-4 yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, eh, ini tetap poin-poin ini kita kita sudah melakukan studi literasi kan tadi. Ini formnya juga sama, yang beda cuman di sini saya tambahkan kalimat ini nih. Gunakan konten yang berhubungan dengan paper yang saya sediakan. Di sini saya menyediakan paper untuk dia gunakan sebagai referensi juga. Saya upload PDF di sini. Ya, saya tambahkan juga, jangan lupa memberikan citasi atau footnote number pada paragraf. Ya, di sini dia bisa langsung memberikan citasi pada kalimat-kalimatnya. Nah, cuman kita harus melakukan hover supaya papernya terlihat. Nah, cuman ada kekurangan juga. Semakin banyak perintah yang kita berikan atau ketentuannya, kadang si GPT itu melakukan kesalahan pada beberapa poin. Seperti ini, dia membuat dua paragraf. Kemudian, tidak semua papernya itu disitasi. Ya, kita tinggal kalau sangat tidak sesuai, kita bisa generate ulang. Sesuai seperti dengan demo-demo sebelumnya, memang ChatGPT tidak selalu akurat. Di sini saya contohkan dari yang di PPT saja. Ini promnya, ini papernya. Di sini dia melakukan citasi dengan cukup baik. Dan saya cek dari tiap hasil citasinya itu ada pada paper yang poinnya tuh ada pada paper yang disitasi. Namun ada beberapa kesalahan seperti pada bagian ini kan ini goal of the research ya. Jadi dia melakukan citasi harusnya kan ini ide saya yang tidak perlu melakukan citasi seperti itu. Jadi tetap harus diverifikasi. Eh, Selanjutnya juga sama pada bagian ini specific background caranya juga sama, cuma menambahkan kalimat ini poin ini kemudian mengupload paper-paper yang sudah kita menjadikan referensi kemudian hasilnya muncul kita harus melakukan verifikasi. Ini contoh saya sudah melakukan verifikasi pada hasil ini ya dia cukup benar, masing-masing citasinya ada di paper yang dia citasi namun ada dua kesalahan pada contoh ini yaitu yang ini verifikasi yang ini sebenarnya dia mungkin tertipu oleh konteks papernya. Jadi paper ini tuh menjelaskan banyak informasi yang diterima dari low cost kamera. Padahal yang saya inginkan tuh banyaknya implementasi dari eh, low cost kamera. Dia melakukan kesalahan karena mungkin tertipu oleh konteks papernya. Kemudian di sini di kesalahan kedua ini lebih parah karena tidak ada relevansi sama sekali, tidak menemukan relevansi pada paper ini. Tapi ini karena mungkin bisa jadi saya yang salah ya, karena kan saya melakukan verifikasi sendiri. Kemudian selanjutnya ini knowledge gap juga sama, cuman menambahkan kalimat ini dan ini hasilnya seperti ini. Ini dari 5 citasi, yang 4 sudah benar, ada semua di papernya. Namun yang ini paper yang ketujuh tidak cocok dengan poin yang dibahas di sini, tidak sesuai, tidak ada relevansi. Lanjut saja kita ke yang ini here we show juga, bagian here we show. Ini here we show ini kan isinya related work, proposed method, sama structure of the paper. Jadi mungkin pada bagian bawah ini tidak banyak. Yang di proposed work ini karena contoh yang saya buat ini cuma sedikit ya, jadi dia ngasih satu paper. Padahal kalau kita buat sendiri kan biasanya banyak kan Bapak Ibu. Nah, di sini sudah cukup benar semua kecuali yang ini. Jadi dari berapa nih? Dari 5 paper yang disitasi hanya satu yang salah. Di sini paper yang disitasi tidak sesuai dengan eh, bahasan atau konteks dari kalimat yang diberi citasi. Ya, sudah. Nah, terus kemudian keuntungan menggunakan ChatGPT 4 salah satunya adalah kita bisa menginputkan gambar. Saya contohkan saja, misal gambar grafik ini, saya bisa inputkan ke ChatGPT 4 dengan memberikan prompt
Berikut ini ya promnya sama seperti prom penjelasan seperti sebelumnya. Cuman di sini saya minta dia untuk membuatkan paragraf yang menjelaskan plotted data. Jadi data yang diplot dari gambar ini. Ya. Kemudian saya juga mendeskripsikan grafik itu mengenai apa. Di sini grafik itu mengenai hubungan dari confidence dengan frame number pada pengujian object tracking, vehicle tracking. Ya, dia penjelasannya sudah cukup bagus. Memang di sini ada kekurangannya karena dengan cara seperti ini kan dengan gambar yang mungkin gambar saya di sini nggak ada kayak apa namanya kayak garis-garisnya gitu. Jadi mungkin kita pun ngelihatnya juga sulit kan ya Bapak Ibu. Di sini dia berusaha menjelaskan. Dia pertama memberikan intro nih penjelasan mengenai gambar ini itu apa. Kemudian di initially di awal dia hampir mencapai nilai 1,0. Kemudian pada frame ketiga, nah dia bilang third frame. Padahal di sini itu nggak pasti nih apa dia melakukan improvement di sini. Mungkin ini bisa jadi dua kan. Dia melakukan improvisasi di sini. Makanya kita harus cek. Di sini dia bilang approximately 0,4. Ya sudah. Mungkin benar sih di sekitar sini kan di frame ketiga. Mungkin sekitar sini. Ya, kemudian eh, ya, dia juga melakukan ini. Dia melakukan asumsi. Eh, Penurunan yang signifikan ini bisa disebabkan rapid environmental change atau ya keadaan yang eh, apa namanya outlier gitulah. Kemudian selanjutnya mengikuti penurunan ini confidence stabil dan mengalami minor fluktuasi di sekitar 0,7. Nah, kita cek di sini agak salah sih atau benar ya. Jadi dia mengalami memang di sini agak stabil namun turun ke 0,7. Ya, mungkin yang benar 0,75 gitu ya. Kemudian ya di sini dia mencoba menjelaskan. Kemudian di sini ini cukup bagus nih. Data dari frame 20 ke 30 menunjukkan kenaikan confidence yang gradual yang menunjukkan kalau DSPO nih bisa beradaptasi dan improve tracking reliability. Ya. Ini kalau mungkin kalau pernah belajar IELTS ini kalimatnya bagus nih. Jadi begitu Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya ya sudah selesai sih. Nah, ini prompt terakhir ini kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk meminta saran. Misal kita mencoba membuat kalimat atau paragraf kita sendiri, kita bisa minta ChatGPT untuk memberikan saran apa improvement yang bisa kita lakukan di tulisan kita. Jawabannya akan seperti ini. Dia bisa menyaran dengan prompt yang seperti ini. Di sini saya mencontohkan kalimat saya yang saya buat seperti ini. Kemudian dia menyarankan clarify the analogy, explain the importance, provide concrete example, kemudian link to research goal. Jadi di sini dia hanya memberikan saran-saran yang nantinya bisa saya manfaatkan untuk memperbaiki tulisan saya tanpa eh, mengandalkan dia untuk membenarkan secara langsung. Ya, semua tahapan-tahapan tadi memang kalimatnya namanya generatif AI ya. Walaupun sudah kita buat larangan dan sebagainya, ya dia kan membuat polanya juga ada namanya bias halusinasi itu pasti ada dan sebagainya. Makanya nanti kita ada proses sintesis dan sebagainya. Terus sebaiknya kalau kita ini ya namanya tulisan itu kan sebenarnya kan tulisan peneliti kan straightforward ada polanya. Lalu nanti kita buat jadi SPO semuanya, aktif semuanya dan sebagainya itu tidak ada masalah. Jadi apa ya? Kelihatan kalau kita membuat tulisan tuh rapih ya. Satu paragraf ini dan sebagainya, satu kalimat poin-poinnya apa dan sebagainya. Saya berharap ya Bapak Ibu juga bisa mencoba mempraktekkan dan mudah-mudahan ya ada sedikit apa namanya eh, exercise apa pencerahan supaya bisa lebih cepat ke jurnal internasional. Demikian mungkin eh, sebelum ditutup kalau mau menyalakan video biar saya bisa menyapa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jadi biar tahu nanti kalau ketemu ya
Saya pamit ya 2 bulan ini. Jadi nanti kalaupun apa namanya eh, nanti kan ada asisten nih Mbak Nabila, ada Mbak ini untuk yang diskusi-diskusi, lalu beberapa apa namanya seperti video apa atau bahan-bahan nanti dengan mereka ya. Mudah-mudahan tetap bisa keep in touch ya kita semua ya Bapak Ibu ya. Eh, Sekali lagi mohon maaf atas nama panitia ya. Namanya juga Zoom kadang-kadang kurang jelas ininya ataupun juga ya keterbatasan kami karena memang kita tidak mengeksposur semuanya. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa apa ya menjadi lebih percaya diri lah dalam melakukan penelitian. Baik, terima kasih itu saja. Sampai ketemu lagi. Kita tetap keep in touch ya. Saya sekali lagi mohon maaf ya. Semoga kita tetap semangat untuk melakukan riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.